Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di the one and only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia. Dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sekarang kita akan menyebutkan tentang semua info dan juga detail dari Resident Evil Village yang kami tahu pada showcase Januari tahun 2021 ini. Kita langsung saja ke videonya. Nah, Capcom baru-baru ini menunjukkan gameplay Resident Evil Village selama acara showcase digital, dan juga seperti yang telah diharapkan sangat mirip dengan Resident Evil 7. Namun sebagai detail produser Pete Fabiano, sejumlah perubahan dan fitur baru telah ditambahkan untuk mencampur adukan cara bermain game tersebut. Trailer gameplay yang dapat Anda tonton dimulai dari bagian desa titular. Daerah ini terlihat seperti kuburan yang tertutup salju dan seperti yang diharapkan terlalu menyeramkan. Dengan suasana mendung yang juga suram dan pepohonan kurus menjulang ke atas, di kejauhan ada sebuah kastil, di mana para pemain harus menjelajah sebagai protagonis yang kembali, yakni Ethan Winters, yang ada di sana untuk menyelamatkan putrinya yang diculik. Capcom telah memilih untuk mempertahankan perspektif orang pertama untuk Resident Evil Village yang diperkenalkan di Resident Evil 7 yang dipuji karena menghadirkan kualitas dan juga gameplay yang lebih mendalam kepada seri ini. Selama demo kita bisa melihat bagian dalam kastil yang terlihat sangat mewah hingga menjadi sedikit seram. Pada saat yang sama game ini juga mengingatkan Spencer Mansion dari game pertama, menciptakan nuansa Resident Evil yang sangat familiar nampaknya. Kami segera diperkenalkan juga dengan penghuni kastil yang merupakan wanita yang terlihat seperti berpakaian untuk pemakaman gitu. Mereka tampaknya membentuk ratusan lalat dan menyeret Eden ke ruangan lain di mana seorang wanita yang sangat tinggi. Meskipun tidak banyak yang terungkap tentang dia dalam video ini ya. Trailer yang ditampilkan pada awal showcase memang menawarkan cukup untuk menyatukan sedikit tentang dia dan 3 wanita lainnya. Kita kembali ke pertempuran. Resident Evil Village ini menampilkan lebih banyak first person shooting. Ada juga lebih banyak penekanan pada gerakan defensif. Ethan diperlihatkan mengangkat tangannya untuk memblokir para musuh, lalu membalas dengan pukulan yang mendorong para penyerangnya untuk menjauh, yang kemudian dilanjutkan dengan sebuah tendangan. Dan menurut Fabiano, setiap jenis musuh memiliki cara bertarung yang berbeda-beda. Jadi Anda perlu mengubah strategi untuk mengalahkan mereka-mereka itu. Salah satu musuh tersebut adalah raksasa dengan janggut yang besar dan juga tebal. Dia memegang palu raksasa yang dia bantingkan ke tanah, menjatuhkan musuh lainnya. Ini terlihat seperti musuh yang akan membutuhkan daya tembak yang lebih untuk dia jatuhkan, ataupun tembakan yang ditempatkan dengan baik ke dalam peledak seperti yang ditunjukkan dalam demo. Salah satu figur gameplay yang membuat kita bernostalgia adalah sistem manajemen inventaris dari Resident Evil 4 ya, yang melibatkan penempatan barang ke dalam tas. Ruang terbatas memaksa para pemain untuk memikirkan apa yang mereka bawa. Crafting telah dipisahkan di atas layer, dan para pemain akan dapat membuat item ataupun amunisi pemulihan. Dan fitur yang mencolok lainnya adalah pedagang. Meskipun bukan penjual item bersuara seram di Resident Evil 4, Capcom telah membuat vendor village unik dengan caranya sendiri. Pertama, nama resminya adalah The Duke. Dia ditampilkan muncul dari belakang gerbong dan entah bagaimana tahu persis siapa itu Ethan. Menurut Capcom, The Duke ini akan tampil di berbagai tempat dalam berbagai kondisi. Informasi gameplay lainnya dari showcase termasuk kemampuan untuk menghancurkan lebih banyak objek di lingkungan dengan pisau. Bukan hanya kotak kayu lagi, ada juga barang koleksi yang disembunyikan di lingkungan untuk kemudian dihancurkan. Tentu teka-teki akan berlimpah di Resident Evil Village ini. Begitu juga dengan perangkap yang menakutkan seperti dinding pisau. Vampir wanita tinggi Resident Evil Village, siapakah dia? Sejak Capcom menggoda showcase Resident Evil Village, orang-orang sangat fokus dengan wanita vampir yang sangat tinggi yang ditampilkan secara singkat dalam video tersebut. Dan hal itu mengekspresikan kecintaan mereka padanya. Fan art kemudian berlimpah, tweet dari banyak fans yang terobsesi pada sosok itu mulai bermunculan. Dan sepertinya menjadi hype tersendiri untuk beberapa orang. Tak perlu kita katakan lagi, dia sudah menjadi bintang di acara survival horror tersebut. Tapi siapa dia? Apakah dia antagonis utama perjalanan Ethan bersama dengan sutradara perempuannya yang sama seramnya? Siapakah Ibu Miranda? Banyak dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tetaplah menjadi sebuah misteri.
Bahkan setelah Capcom memberi kami tampilan lebih dekat dengan game pada trailer terbarunya dan mengungkapkan gameplay, tetapi kami tidak memiliki cukup informasi baru untuk memicu dahaga. Hal pertama dan yang pertama juga, jika tidak jelas, dia sangat tinggi, dan dalam cuplikan video Resident Evil Village, dia diperlihatkan juga merunduk sangat rendah untuk melewati pintu-pintu. Dan pada adegan lainnya menjulang di atas semua orang dalam ruangan tersebut. Dia adalah yang baru dalam barisan penjahat yang memiliki tubuh yang tinggi. Mengikuti Jack Baker dari Resident Evil 7, cukup tinggi juga dia. Resident Evil 2 dan juga remake Mr. X, dan juga Resident Evil 3, remake-nya Nemesis. Seperti yang telah terungkap di blog PlayStation, namanya adalah Lady Dimitrescu. Saat kamera pada trailer mendekatinya, wajahnya terungkap memiliki taring yang tajam, mirip-mirip seperti vampir. Terlihat dengan kulitnya yang pucat dan pilihan pakaian yang agak nyentrik yang harus dihormati karena telah meyakinkan dia memanglah seorang vampir gitu. Itulah pada dasarnya Lady Dimitrescu yang tinggi dan juga dia mungkin vampir itu tadi. Apa yang sekarang kita pelajari adalah bahwa kastil yang ditampilkan dalam berbagai video desa Resident Evil adalah rumahnya. Dan dalam satu trailer, Dimitrescu ini sedang berbicara di telepon dengan Ibu Miranda yang tidak muncul pada tempat yang lain. Bisa jadi Ibu Miranda adalah dalang sebenarnya di balik semua hal aneh yang terjadi di desa tersebut. Dan dia bahkan mungkin vampir yang menjadi atasan wanita jangkung tersebut. Selama panggilan telepon, dia menyebutkan bahwa Ethan Winters telah lolos dari si bodoh Heisenberg. Dan dia berkata terlalu berat untuk ditangani oleh putri saya. Selama video gameplay, kami diperkenalkan dengan 3 wanita berpakaian serba hitam. Ini mungkin adalah putri wanita vampir tinggi tadi. Meskipun tidak jelas apakah mereka adalah kerabat sedarahnya ataupun wanita yang dia ubah. Sepertinya mereka telah mewarisi beberapa kemampuan aneh dengan cara apapun. Karena mereka ditampilkan membentuk seperti lalat, vampir secara tradisional digambarkan berubah menjadi seekor kelelawar. Tetapi ini serangga. Aneh-aneh juga ya. Hubungan kekeluargaan adalah bagian besar dari Resident Evil Village ini, yang bagus karena mengusung tema dari Resident Evil 7 dan entry lain dalam seri ini. Anggota keluarga lainnya adalah Heisenberg. Ketika Dimitrescu ini bertemu dengan Ethan, dia berkata, "Kamu lolos dari permainan idiot adikku ini kan? Mari kita lihat betapa istimewanya kamu," membenarkan bahwa dia memiliki hubungan saudara dengan Heisenberg. Hal terakhir yang kami pelajari adalah bahwa ada semacam upaya yang akan segera terjadi. Dan Dimitrescu ini sepertinya dia yang bertanggung jawab untuk memastikan upacaranya tanpa hambatan. Mengingat Ethan ada di istananya untuk menyelamatkan putrinya yang diculik. Kami menduga mengubah seorang anak menjadi vampir mungkin ada hubungannya dengan hal itu. Dan itu semua yang kami ketahui sejauh ini tentang sebuah hype mengenai wanita vampir yang tinggi itu. Dan sebuah versi ini adalah game Resident Evil multiplayer yang terbaru. Ini seperti sebuah deja vu gitu. Capcom tidak mempelajari kesalahannya di masa lalu ketika Resident Evil 3 remake yang ada di bundle bersamaan Resident Evil Resistance. Capcom telah mengumumkan RE-verse atau Reverse, pengalaman baru multiplayer yang berlatarkan di dunia Resident Evil. Game ini menampilkan seperti banyak pahlawan dan juga penjahat dari seluruh seri horror survival horror yang kemudian bersatu dalam skenario deathmatch. Secara alami, ada ancaman tambahan dari zombie yang berkeliaran dan juga pemain yang jatuh kembali dari kematiannya. Produser Tsuyoshi Kanda lalu muncul selama Resident Evil Showcase untuk menjelaskan bahwa Reverse ini adalah salah satu cara Capcom merayakan ulang tahun ke-25 Resident Evil. Dan tahun ini adalah karena game tersebut menampilkan begitu banyak karakter yang disukai oleh para penggemar. Pertunjukan RE-verse atau Reverse ini dimulai dengan Leon dan juga Claire berhadapan dalam situasi kebuntuan. Tetapi tokoh-tokoh lain yang dapat dikenali dari seri tersebut segera diperkenalkan setelahnya. Jill lalu muncul terlibat dalam pertempuran dengan Leon dan juga Claire. Dan seseorang ditampilkan sekarat tetapi kemudian kembali sebagai zombie. Tindakan tersebut terjadi dari perspektif orang ketiga, bukan orang pertama. Menurut situs web resminya, Reverse ini mendukung pertandingan 4 hingga 6 pemain. Setidaknya satu komponen permainan akan seperti jalannya 5 menitan lah. Pada satu titik, Nemesis akhirnya ikut serta. Jack Baker dari Resident Evil 7 lalu muncul. Dan Tyrant ditampilkan menyerang seseorang. Setelah mati, Anda berubah menjadi zombie untuk menyerang pemain lain. Dengan mengumpulkan kapsul virus, kalian dapat berubah menjadi yang lebih kuat. Membantu Anda untuk terus mengumpulkan poin dalam pertempuran melawan pemain yang lainnya. Meskipun tidak ditampilkan dalam video, Reverse ini juga menampilkan Ada Wong dan juga Hank. Jadi mungkin akan tersedia beberapa custom dari game ini. Menurut Capcom, Reverse ini akan tersedia gratis bagi siapa saja yang membeli Resident Evil Village. Perusahaan tidak mengatakan apakah itu akan tersedia sebagai standalone. Situs web Reverse ini mencatat bahwa koneksi internet diperlukan
jadi jangan berharap ada opsi untuk permainan offline. Selain itu, Capcom juga mengumumkan bahwa pre-order Resident Evil Village ini akan dibuka mulai hari ini. Dan ada sejumlah edisi berbeda yang tersedia, tergantung pada edisi mana dari Resident Evil Village yang ingin kalian pesan. Kalian bisa mendapatkan berbagai item digital untuk membantu kalian dalam game ini, serta barang fisik untuk ditampilkan pada koleksi di rak kalian. Resident Evil Village rilis 7 Mei di PS5, Xbox Series X dan juga S, PS4, Xbox One dan juga PC. Ini melanjutkan kisah Ethan Winters, protagonis Resident Evil 7 Biohazard. Dan versi PS4 dan juga Xbox One akan menyertakan peningkatan gratis ke versi generasi berikutnya. Resident Evil Village pre-order bonus, siapapun yang memesan Resident Evil ini akan menerima 2 item digital, yakni Mr. Raccoon Weapon Charm dan juga The Survival Research Pack. Pre-order digital Resident Evil Village juga akan menyertakan mini soundtrack. Pre-order Resident Evil Village Standard Edition. Jika Anda hanya menginginkan base gamenya saja, maka edisi standar adalah pilihan yang sangat tepat. Mereka yang melakukan pre-order edisi standar Resident Evil Village ini untuk PS5, Xbox Series X dan juga S ataupun PC akan menerima game ataupun base game dan juga bonus pre-order apapun. Ada juga pre-order Resident Evil Village Deluxe Edition. Tersedia untuk pre-order hanya secara digital melalui PlayStation Store, Xbox Store, dan juga Steam. Edisi Digital Deluxe Edition ini mencangkup beberapa konten dalam game tambahan yang memberi penghormatan kepada Resident Evil 7. Ini termasuk New Save Room Music, perangkat penyimpanan baru, dan juga senapan Albert One, serta filter visual yang membuat Village terlihat seperti momen pada rekaman yang ditemukan dari RE7. Dan inilah semua yang akan Anda terima jika memesan Resident Evil Village Deluxe Edition. Ada Save Room Music, ada Mr. Everywhere Collectible, Phone Footage Filter, Tap Deck Save Device, Albert One Chris Gun, The Tragedy of Ethan Winters, Max Difficulty, Pre-order Resident Evil Village and Resident Evil 7 Complete Bundle. Dan edisi Resident Evil Village Collector ini hadir dengan banyak barang fisik, termasuk poster, steelbook case, artbook, dan patung Chris Redfield. Anda juga akan mendapatkan kode untuk Trauma Pack serta special box untuk menampung semuanya. Inilah semua yang akan Anda terima jika Anda memesan Resident Evil Village dan Resident Evil 7 Complete Bundle. Ada poster, Trauma Pack produk code, ada steelbook case, ada Chris Redfield statue, ada special box, ada artbook juga. Lengkap pokoknya ya. Dan jika kalian belum memainkan Resident Evil 7 Biohazard, yang merupakan prequel dari Resident Evil Village ini, maka kalian dapat mengambil pre-order untuk Village dan juga salinan dari RE7 tadi. Dengan bundle lengkap ini, itu memberikan Anda banyak waktu untuk memainkan dan bermain melalui Resident Evil 7. Dan untuk yang memiliki PlayStation 5, kalian bisa memainkan demo Resident Evil Village yang berjudul Maiden di hari ini juga. Pokoknya terima kasih telah menonton, mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi. Sekali lagi, jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus akun Instagramnya Ekiomedia di @ekiomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.